Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, Kebun Raya Bandua yang berada di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru terus ditingkatkan fasilitasnya. Hal ini lantaran tingginya pengunjung yang datang ke Kebun Raya Bandua. Di samping itu juga retribusi yang masuk ke PAD terus meningkat setiap tahunnya. Kebun Raya Bandua atau Bandua Botanical Garden yang berlokasi di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Fasilitasnya bakal terus ditingkatkan. Pasalnya sejauh ini, tingkat kunjungan di Kebun Raya Bandua tersebut terus meningkat. Bahkan sekarang ini menjadi destinasi wisata favorit terutama bagi pelajar dan keluarga. Karena pengunjung bisa mempelajari berbagai jenis tanaman langka maupun tanaman jenis obat-obatan khas Kalimantan Selatan dan lain-lainnya. Tingginya pengunjung yang datang ke kawasan wisata alam itu juga berdampak terhadap retribusi yang masuk ke kas daerah. Bahkan menurut Kepala PLT Brida Kalsel Hadi Safitri, hingga Oktober pendapatan yang berhasil dikumpulkan sudah mencapai 1,3 miliar. Dan harapannya di akhir tahun nanti bisa mencapai 1,6 miliar rupiah. Dari target yang sekitar 30 juta di tahun 2019, sekarang sudah mencapai 1,6 miliar, melampaui target. Dari 30 juta per tahun menjadi 1,6 setahun di 2022, sekarang per Oktober sudah 1,3. Harapannya sampai ke Desember ya sampailah di 1,6 miliar itu. Lebih jauh, Hadi mengatakan tingginya capaian PAD dari retribusi ini lantaran semakin tingginya pengunjung yang datang, khususnya saat akhir pekan yang mencapai sekitar 1.500 orang pengunjung. Oleh karena itu, tak ada salahnya jika Kebun Raya Bandua bakal ditingkatkan fasilitasnya. Baik itu dari sisi pegawainya maupun fasilitas lainnya seperti penambahan toilet, musola, dan ground camping, dan fasilitas pendukung lainnya untuk kenyamanan pengunjung yang datang. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mendatang bakal membangun 1 unit sekolah menengah atas di Kota Plehari dengan anggaran lebih kurang 2,4 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat digelar Komisi 4 DPRD Kalsel bersama salah satu mitra kerjanya yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Selasa 29 Oktober 2024 di Gedung Rumah Banjar. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 Jihan Hanifah bersama sejumlah anggota Komisi 4 lainnya itu berkaitan dengan program kerja Dinas Pendidikan Kalsel pada tahun 2025. Dalam paparannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang. Salah satunya yakni akan dibangunnya 1 unit gedung sekolah menengah atas di Kota Plehari dengan anggaran lebih kurang 2,4 miliar rupiah. Dibangunnya sekolah tersebut di Kota Plehari mengingat di sana persyaratannya sudah sangat lengkap. Di samping itu juga masih terdapat 1 SMA. Kalau semuanya persyaratan itu sudah cukup, insya Allah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan membangun. Nah, di Plehari itu cukup persyaratan SMA. Kebetulan di Plehari ada 1 SMA 1 Plehari. Biasanya di kabupaten itu dia ada 2 dan 3 di ibu kotanya ya. Nah, di ibu kotanya. Dekat SLB. Dengan akan dibangunnya sekolah baru ini, Madun berharap dapat menampung lebih banyak siswa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sekaligus memberikan lingkungan belajar yang lebih baik dan layak. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, 6 sekolah yang ada di Komplek Perguruan Kiai Haji Ahmad Dahlan menggelar Gebiar Karya Inovasi dan Karya Seni, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema The Power of Local Wisdom. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, salah satunya mengangkat kearifan lokal, maka 6 sekolah di Kompleks Perguruan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1, di Jalan S. Parman Banjarmasin, menggelar Gebiar Karya Inovasi dan Karya Seni pada Rabu 30 Oktober 2024. 6 sekolah itu ialah SD Muhammadiyah 1,
MTS dan SMP Muhammadiyah 1, SMA, SMK, dan MA Muhammadiyah 1 yang menampilkan seni tari, seni drama, seni vokal, pidato 4 bahasa, karya inovasi siswa, dan bazar. Gelar karya P5 suatu bentuk apresiasi terhadap hasil pembelajaran peserta didik yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memamerkan hasil karyanya yang telah dibuat kepada khalayak. Dalam gelar karya ini mengangkat tema The Power of Local Wisdom atau kearifan lokal dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan budaya asli Banjar kepada generasi muda agar tak lekang oleh zaman. Meskipun ini kegiatan perdana, namun acara yang dihadiri banyak tamu undangan itu berjalan sukses. Bazar yang disediakan untuk menampilkan hasil karya siswa baik berupa makanan khas Banjar maupun keterampilan yang mereka pelajari selama ini dipadati pengunjung untuk berbelanja. Diharapkan melalui gelar karya P5 ini dapat memberikan ruang bagi siswa untuk menunjukkan kreativitas dan inovasinya, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas proyek dan bekerja secara mandiri, hingga memperkaya pengetahuan siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Ini sebagai sarana atau media juga untuk membuktikan bahwa anak-anak di sekolah Muhammadiyah itu punya kreativitas yang tinggi, punya daya inovasi yang tinggi. Sehingga orang tua harus melihat, masyarakat harus melihat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya potensi yang perlu kita lesatkan, kita kembangkan, sehingga orang bisa melihat bagaimana generasi yang akan datang. Anak-anak kita jangan kalah bersaing dengan anak-anak Jakarta, karena kita tahu bahwa setiap tahun kita adakan Olimpiade. Jadi anak-anak kita karya dan inovasinya itu kita kita sambut baik lah. Dan ini terus kita berlangsung. Nah seterusnya, jangan hanya satu saat saja, tapi terus kita bangkitkan. Hasil proses pembelajaran yang ditampilkan ini semakin menguatkan identitas sekolah Muhammadiyah yang inovatif dan kreatif, mampu bersaing dengan sekolah ternama lainnya di Kalsel. Bahkan ke depan di kompleks Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengusung konsep boarding school. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik, selanjutnya pemirsa, dalam upaya menggalakkan usaha penghijauan dan pelestarian lingkungan, SDN Surgi Mufti 5 Banjarmasin mengadakan program Adiwiyata, menyelenggarakan penghijauan di sekitar sekolah dengan penanaman pohon pinang serta pemeliharaan lingkungan. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Sekolah Dasar Negeri SDN Surgi Mufti 5 Banjarmasin semakin terdorong untuk melanjutkan program Adiwiyata. Kali ini dengan mengadakan penghijauan dan pemeliharaan lingkungan yang berlangsung di sekitar sekolahnya. Kegiatan ini diadakan menyusul mendapat dukungan dari Forum Komunitas Hijau, yaitu perkumpulan hijau daun yang ikut serta dalam gotong royong melakukan penanaman pohon pinang. Menurut Nasrullah, Ketua Perkumpulan Hijau Daun Banjarmasin, tujuan diadakannya penanaman pohon ini adalah diantaranya sebagai salah satu sumber bahan pengobatan, di samping untuk memelihara estetika lingkungan. Ya, pohon pinang itu yang pertama ada nilai ekonomisnya. Yang pertama buahnya itu kan bisa bermanfaat untuk kita bikin pengobatan. Kedua sebagai nilai estetik, itu estetik. Selain pohon pinang juga kami menanam pohon tanjung. Pohon tanjung, di mana pohon tanjung ini salah satu pohon yang bagus untuk menyerap karbon-karbon untuk didaur ulang untuk menghasilkan oksigen. Berikan edukasi kepada generasi muda bahwa pentingnya kita menanam pohon. Kita pentingnya menanam pohon karena saat ini iklim terutama di Banjarmasin sangat panas sekali. Maka kita harapkan dari kepada generasi muda, salah satu untuk mengurangi kepanasan adalah dengan cara menanam pohon. Nah, kita harapkan kegiatan ini nantinya diikuti oleh sekolah-sekolah lain yang ada di Banjarmasin. Melalui program ini, SDN Surgi Mufti 5 juga berhasil melaksanakan program Adiwiyata hingga mampu mendapatkan penghargaan di tingkat provinsi dan sekarang akan menuju ke tingkat nasional. Sementara itu, Kepala SDN Surgi Mufti 5 Banjarmasin, Nur Ajibah, menyampaikan harapannya dengan terselenggaranya kegiatan ini akan menjadi sebuah pengenalan lingkungan dan hal positif untuk para murid sekolah dasar. Pohon pinang itu kan tanaman khas ya mungkin daerah Kalimantan Selatan ya. Jadi mungkin banyak anak-anak kita juga yang
mungkin masih belum kenal ya, jadi seperti apa pohon pinang, kemudian buahnya, pemanfaatannya ya. Jadi kemudian juga dari kerja bakti ya, jadi ini juga menjadikan ya kerjasama ya, jadi kerjasama mereka, gotong royong, tolong menolong, iya, pengenalan lingkungan, kemudian merawat tanaman ya. Jadi itu juga ya jadi mendukung dari kurikulum Merdeka. Zaki Mubarak untuk Banjar TV. Pemirsa, pimpinan daerah Muhammadiyah Barito Kuala menggelar tasyakuran dan refleksi Milad ke-112 Muhammadiyah yang berlangsung 2 hari. Diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan pencerahan dan manfaat langsung, baik bagi warga Muhammadiyah maupun bagi masyarakat sekitar. Dalam rangka menyambut usia Muhammadiyah yang telah lebih dari 1 abad, pimpinan daerah Muhammadiyah Barito Kuala menggelar tasyakuran dan refleksi Milad ke-112 berlangsung di Masjid At-Taqwa, Kota Marbahan, Barito Kuala belum lama tadi. Acara ini bukan sekedar momen untuk mengenang perjalanan panjang Muhammadiyah, melainkan sebagai ajang untuk memperkuat komitmen dalam membawa kemaslahatan bagi umat. Dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, kegiatan berlangsung selama 2 hari yang diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan pencerahan dan manfaat langsung, baik bagi anggota Muhammadiyah di berbagai cabang se-Barito Kuala maupun bagi masyarakat sekitar. Jadi kami adalah pimpin daerah menyongsong kegiatan tersebut. Alhamdulillah 2 hari dari tanggal 26 sampai 27 Oktober yang semuanya pembicara dari pimpinan wilayah Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini yang pertama tadi tablik akbar, kemudian refleksi, kemudian juga ada pengembangan cabang ranting, kemudian juga sampai penyelenggaraan jenazah. Kemudian tadi ada juga penjelasan masalah dakwah komunitas dan terakhir masalah pengembangan lajismu di cabang-cabang. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Barito Kuala menjelaskan bahwa refleksi Milad ini juga merupakan kesempatan bagi warga Muhammadiyah di Barito Kuala untuk mengkaji kembali nilai-nilai dasar Muhammadiyah serta memperkuat tekad dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan ini dirinya juga berharap dapat menjalin hubungan yang semakin kuat antara Muhammadiyah dan masyarakat di lingkungan sekitar, serta semakin memperkuat peran Muhammadiyah sebagai pelayan masyarakat yang berlandaskan kebajikan. Kita harapkan nanti bila sudah pulang ke daerahnya masing-masing seperti kecamatan-kecamatan dapat memberikan kontribusi lagi terhadap warga di sekitarnya. Itulah yang ilmu itu lebih bermanfaat lagi apabila dijalankan lagi, diaplikasikan terhadap lingkungannya, baik yang dari kecil, lingkungan dari kecilnya ya keluarga. Nah itulah yang pentingnya kita, di mana keluarga di ruangan kita, di lingkungan rumah kita itu sudah terpenuhi ilmunya, nanti bisa memberikan ilmu lagi ke sekitarnya. Itulah bagian dari dakwah Muhammadiyah, by step dari ilmu yang kecil bisa bermanfaat untuk dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar warga-warga Muhammadiyah khususnya itu Bang. Tapi diketahui dari total 17 kecamatan yang ada, pimpinan daerah Muhammadiyah Barito Kuala saat ini hanya memiliki 5 cabang. Kedepannya pihaknya berkomitmen untuk terus menambah jumlah cabang dan ranting demi memperluas jangkauan pelayanan organisasi. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Sementara itu, pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kota Banjarmasin melanjutkan safari dakwahnya untuk menjadikan muslimah sebagai pilar keluarga. Kali ini pemirsa berlangsung di cabang 8 ranting Masjid Ar-Rahman. Muslimah memiliki peran penting dalam keluarga baik sebagai seorang istri maupun ibu, sehingga kaum hawa dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, termasuk lewat kajian-kajian yang diadakan. Salah satunya melalui safari dakwah yang dilaksanakan PDNA Banjarmasin. Kali ini berlangsung di ranting Ar-Rahman, Kampung Melayu Darat, cabang Banjarmasin 8 akhir pekan tadi. Safari dakwah kali ini diisi Ustadz Alwi Sahlan yang banyak memberikan penjelasan bagaimana seorang muslimah menjalankan perannya sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, baik sebagai pendamping suami maupun mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Jadi mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang. Ya. Jika anak itu dididik oleh orang tua yang salehah, yang penuh kasih sayang, maka menurut saya
tertutup. Kalau terkena degradasi moral, kalau anak itu nakal, suatu saat bisa kembali dididik lagi. Asal di awalnya dididik oleh seorang ibu yang salehah yang penuh dengan kasih sayang. Ya, yang jelas ibu ini harus banyak mengilmui ya tentang bagaimana mendidik anak hari ini. Dan sudah banyak sekarang ini kan ada seminar, ada buku-buku tentang mendidik anak, ada seminar parenting untuk menjadi orang tua. Jadi bisa diikuti. Lewat kajian ini diharapkan menambah pengetahuan agama yang lebih dalam bagi generasi muda di PDNA yang nantinya akan berkeluarga, di samping bisa menambah keharmonisan rumah tangga bagi kader Aisyah sebagai seorang istri dengan memperdalam ilmu agamanya. Harapannya bisa berdampak, itu baik bagi anak-anak muda, mereka bisa mendapat pengetahuan agama yang lebih dalam lagi. Terus untuk para istri bisa belajar lagi lebih untuk agamanya, juga mempersiapkan mempunyai atau menambahkan ilmu dalam pengasuhan anak, terus untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Apa dari hasil yang kita dengar tadi bisa memberikan manfaat untuk kita, terutama ibu-ibu Aisyah cabang 8, khususnya juga Ranting Ar-Rahman, bisa memberikan pendidikan yang bagus untuk anak-anak di rumah, karena menjadi madrasah utamanya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kegiatan ini tuh sangat memotivasi kami para kader-kader muda yang nantinya akan berkeluarga, yang mana nantinya kami akan memiliki motivasi dan juga bekal untuk nantinya kami berkeluarga. Safari dakwah ini merupakan agenda keempat dari PDNA Banjarmasin yang nantinya akan menyasar ranting lainnya dengan tema yang berbeda. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan workshop etnomusikologi oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.